찍는다. 네. Diceritakan, dua orang telah berteman selama 19 tahun lamanya. Sunwoo adalah fotografer pemula yang tampan dengan kepribadian yang hangat. Sahabat perempuannya Eunsu adalah penulis lirik dan dia sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk menjadi penulis lagu terkenal. Suatu hari, komposer musik ternama menolak lirik lagu buatan Eunsu karena dianggap tidak memiliki emosi. Tema yang diangkat adalah cinta tak berbalas, tetapi nuansa yang diberikannya terlalu ceria. Proyek lagu tersebut harus segera diselesaikan. Eunsu memohon kepada komposer untuk memberinya waktu tambahan selama 2 minggu dan dia berjanji akan memperbaiki liriknya. 딱 2주만 주시면 제가 PD님한테 보여드릴게요. 제발요. Di sisi lain, Sunwoo menghadapi masalahnya sendiri di mana dia memutuskan untuk menunda pameran fotonya yang telah dia kerjakan selama kurang lebih 1 tahun. Manajer studio merasa tidak ada yang harus dikhawatirkan, tetapi Sunwoo menganggap foto-foto miliknya terasa palsu, tidak bermakna, dan tidak layak untuk dipamerkan. Dua sahabat itu akhirnya bertemu di kedai langganan mereka dengan masalahnya masing-masing. Eunsu melampiaskan kemarahannya atas ketidaktahuannya tentang konsep cinta tak berbalas yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Sunwoo menjelaskan bahwa cinta biasa dapat ditunjukkan, tetapi cinta tak berbalas hanya bisa dipendam dan disimpan dalam kesedihan. "Bagaimana kamu mengetahuinya?" tanya Eunsu dengan bingung. Sunwoo mengaku bahwa dia memiliki pengalaman cinta tak berbalas dengan wanita bernama Jennifer. Di malam yang dingin dan bersalju itu, Eunsu meminta Sunwoo untuk tinggal bersamanya dan membantunya menulis lirik lagu. Sunwoo menolak sebelum akhirnya dia mengantar Eunsu yang mabuk untuk pulang ke rumahnya. Sunwoo sangat peduli kepadanya dan dia selalu bersamanya di saat senang maupun susah. Setelah tahu bahwa Sunwoo menunda pameran fotonya dan alasan kenapa dia melakukan itu, Eunsu berpesan kepadanya untuk jujur terhadap perasaannya dan mengikuti kata hatinya. Karena dengan begitu fotonya akan terlihat jujur dan memiliki makna. Dia juga memintanya untuk segera memberitahu Jennifer tentang perasaan yang dipendamnya selama ini. Sunwoo kembali ke studio dengan perasaannya yang masih gelisah. Dan ternyata wanita bernama Jennifer yang dia maksud adalah Eunsu. Dia telah memendam perasaan kepadanya selama kurang lebih 8 tahun. Sunwoo pernah mencoba untuk menyatakan perasaannya, tetapi itu tidak mudah. 4 tahun yang lalu, Sunwoo berkumpul bersama Eunsu dan pasangan pemilik kedai langganannya. Mereka berteman baik dan sangat akrab. Eunsu menceritakan kisah cintanya yang baru saja berakhir. Kemudian dia mendapat saran dari temannya untuk mengencani Sunwoo, tetapi dia menolak karena takut akan berpisah seperti kisah cintanya saat itu. Dia tidak sanggup jika harus kehilangan sosok berharga sepertinya. 그래! 야, 그냥 선우를 만나. 너 왜 맨날 헛다리 짚니? 얘는 안 돼. 왜 안 돼? 우린 절대 헤어지면 안 되거든. 얘랑 만났다가 헤어지면 나 어떻게 살라고? 못 살아. 그치 선우야? 우리 평생 헤어지지 말자. Sunwoo yang mendengar itu hanya bisa tersenyum dan selalu memendam perasaannya sampai saat ini. Hal itulah yang membuatnya selalu gelisah dan mempengaruhi hasil karyanya. Keesokan harinya, Sunwoo datang ke rumah Eunsu. Dia menerima tawarannya untuk tinggal bersama dan membantunya membuat lirik lagu. Sunwoo ingin jujur dengan perasaannya. Dia mencoba mengikuti kata hatinya dan berharap bisa mendapat jawaban atas kegelisahan yang membelenggunya selama ini. Eunsu menyambutnya dengan hangat dan mereka menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. 지금 이대로만 함께해요. 그대 모습을 바라볼 때면 내 세상이 멈춘 것만 같아. 꿈인 것 같아. 그걸로 충분해. 늘 고마운 사람. Ketika siang berubah menjadi malam, Eunsu tertidur di lantai di mana Sunwoo segera menyelimutinya
sebelum akhirnya dia dipeluk oleh Ensu yang membuat hatinya berdebar sepanjang malam. Kejadian itu menciptakan suasana canggung di keesokan harinya. 선우? 얘는 안 돼. 왜 안 돼? 우린 절대 헤어지면 안 되거든. 얘랑 만났다가 헤어지면 나 어떻게 살라고? 못 살아. 그치, 선우야? Waktu berlalu, Sunu berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu Ensu. Hingga suatu ketika, dia dibuat kesal oleh komposer Kang yang bekerja dengan Ensu dan terlihat begitu dekat dengannya. Sunu yang cemburu mulai bertingkah menyebalkan dan dia membenci komposer itu untuk alasan yang tidak jelas. Membuat Ensu heran dan bertanya-tanya kenapa Sunu selalu membenci semua pria dalam kehidupannya. Mereka bertengkar tapi tidak lama kemudian berbaikan. Malam harinya, kedua sahabat itu dikejutkan oleh kedatangan Ibu Ensu yang tampak tegas tapi juga penyayang. Sunu hanya bisa diam mengikuti perintah Ibu Ensu ketika dia meramalnya dengan kartu spiritual. Walau terlihat lucu pada awalnya, kartu itu dengan tepat menjelaskan keadaan hati Sunwoo yang sedang jatuh cinta pada seseorang. Cintanya tulus sampai akhir, tetapi jodohnya sangat jauh. Di akhir pertemuan, Ibu Ensu memberikan salah satu kartunya kepada Sunwoo sebagai jimat keberuntungan, dan dia seperti mengetahui sesuatu tentangnya. Hari terus berganti. Semuanya berjalan normal sebelum akhirnya Ensu mengetahui sesuatu tentang sahabatnya. Di suatu malam, Ensu menjawab panggilan manajer studio yang memintanya untuk segera mengirimkan beberapa foto penting pada laptop Sunwoo. Manajer mendesaknya sementara Sunwoo tidak ada di sana. Setelah mengirimkan file yang dimaksud, Ensu tidak sengaja melihat foto-foto lamanya tersimpan dengan rapi. Semakin dalam Ensu mencari, semakin besar keyakinannya bahwa itu didasari oleh cinta. Pada akhirnya, Ensu menyadari bahwa dirinya adalah Jennifer yang diceritakan Sunwoo beberapa waktu lalu. Di malam yang tidak terduga itu, Ensu bertanya kepada Sunwoo kapan dia mulai menyukai Jennifer, kenapa dia menyukainya, dan kapan dia akan menyatakan perasaannya. "Biarkan aku mengurus masalah ini sendiri," jawab Sunwoo dengan kesal. Saat itu dia belum siap mengatakan kebenarannya. Keesokan harinya, Sunwoo mendapat kabar yang membuatnya bahagia tetapi juga sedih. Salah satu fotografer mendunia terkesan dengan karyanya dan mengajaknya untuk berkolaborasi. Sunwoo akan bertemu dengannya dan itu artinya dia harus pergi meninggalkan Korea untuk waktu yang cukup lama. Di sisi lain, Ensu mendapat kabar bahwa proyek lagunya bisa dilanjutkan karena ada perkembangan pada lirik buatannya. Ensu merayakan keberhasilannya di kedai tanpa kehadiran Sunwoo. Dia terkejut saat mengetahui teman-temannya sudah lama menyadari bahwa Sunwoo memendam perasaan kepadanya. 15년 친구랑 어떻게 부부가 되지? 야 근데 왜? 선우가 너 좋대? 드디어 고백한 거야? 둘은 원래 알고 있었어? 야, 걔 눈빛만 봐도 알지. 우리 다 알고. 이 젓가락도 하는데 너만 몰라, 나만. Ensu menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan 2/3 hidupnya bersama Sunwoo. Tetapi dia baru menyadari bahwa semua perhatian yang diberikan sahabatnya itu adalah cinta. Selama ini dia selalu menciptakan batas karena takut tidak bisa mengendalikan perasaannya yang mungkin akan menyakiti Sunwoo di kemudian hari. Sebab itulah dia tidak menyadari apapun dan selalu menganggapnya sebagai teman sejati. Sunwoo meminta maaf atas sikap ketusnya kepada Ensu saat dia bertanya soal Jennifer. Sunwoo menjelaskan bahwa dia telah menyukai Jennifer sejak 8 tahun yang lalu. Sunwoo menyukainya karena hanya dia yang selalu percaya dan mendukungnya. Sunwoo menjawab pertanyaan terakhir bahwa dia akan segera menyatakan perasaannya kepada Jennifer. Pernyataan itu membuat Ensu gelisah dan takut. Dia tidak tahu harus berbuat apa jika Sunwoo benar-benar menyatakan perasaan kepadanya. Sementara Sunwoo menyiapkan segala hal sebelum dia mengungkapkan isi hatinya, Ensu bertemu dengan penyanyi yang akan membawakan lagunya. Setelah makan malam bersama orang-orang penting dalam proyek, komposer Kang dengan mengejutkan berkata bahwa dia menyukai Ensu, lalu memberinya waktu untuk memikirkan hal tersebut sebelum memberi jawaban pasti. 은수 씨가 2주만 더 미뤄달라고 나한테 사정했던 날 솔직히 너무 예쁘더라고요.
가사 한 자만 바뀌어도 마음 졸이고 예쁜 사람이 일도 열심히 하는 모습이 그냥 예뻤어요. 지금 대답하지 않아도 돼요. 네. 천천히 해요. Sunwoo yang khawatir mencari Eunsu dan dia tidak sengaja menemukannya di restoran bersama komposer Kang. Pertemuan tersebut berubah menjadi sedikit menegangkan ketika Eunsu meninggalkan mereka berdua untuk menjawab telepon. Sunwoo akhirnya tahu bahwa komposer Kang menyukai Eunsu dan sedang berusaha untuk mendekatinya. Sunwoo bertanya, apa Eunsu menikmati wine ini? Ya, dia tampak menikmatinya, jawab komposer Kang. Sunwoo pergi dengan kecewa setelah tahu bahwa Eunsu menikmati wine yang selama ini tidak pernah dia sukai karena selalu membuatnya pusing. Keadaan itu cukup membuktikan bahwa Eunsu mencoba membuka hatinya untuk pria lain, tetapi tidak dengan dirinya. Saat bertemu manajer studio, Eunsu akhirnya tahu bahwa sahabatnya akan pergi ke Amerika untuk waktu yang cukup lama. Manajer menjelaskan bahwa kesempatan itu akan mengubah kehidupan Sunwoo. Dia akan menggelar pameran bersama seseorang yang akan membuat namanya dikenal oleh dunia. Ketika Eunsu kembali ke rumah, Sunwoo menyambutnya dengan hangat di mana dia telah menyiapkan sesuatu untuknya. Dia memperbaiki sepeda lama Eunsu yang telah menyimpan begitu banyak kenangan tentang mereka. Eunsu mengira bahwa Sunwoo akan menyatakan perasaannya dan dia terlihat begitu takut. Sunwoo yang menyadari itu memendam kembali perasaannya, lalu menjelaskan bahwa dia akan segera pergi ke Amerika untuk mengejar impiannya menjadi fotografer terkenal. 유명한 사진작가 돼서 훨훨 날아가라고. 나는 항상 네가 나보다 훨씬 더 훌륭하고 대단한 사람이라고 생각을 했거든. 내 노란색 우정은 영원히 네 편일 거야. 그게 내 마음이야, 선우야. 잘 있어라. 나 일정이 좀 앞당겨져서 내가 제일 좋아하는 사진작가 있잖아. 나랑 같이 작업해보고 싶대. 야, 대박! 야, 진짜 잘 됐다. 고마워. Di hari keberangkatan, Sunwoo meminta maaf kepada Eunsu karena tidak bisa membantunya menulis lirik sampai akhir. Dia juga berpesan kepadanya untuk menjaga kesehatan dan selalu menggunakan syal di musim dingin. Setelah berpamitan, dua sahabat itu akhirnya berpisah. Meski awalnya terlihat tegar, Eunsu menangisi perpisahan tersebut karena akhirnya dia mengerti maksud dari arti cinta tidak berbalas. 얘는 안 돼. 왜 안 돼? 우린 절대 헤어지면 안 되거든. 얘랑 만났다가 헤어지면 나 어떻게 살라고? 못 살아. 드디어 고백한 거야? 야, 걔 눈빛만 봐도 알지. 우리 다 알고. Waktu berlalu, Eunsu menjalani hari-harinya seperti biasa dan dia tidak pernah lupa untuk mengenakan syalnya saat musim dingin. Proyek lagunya sukses di pasaran membuat salah satu penyanyi papan atas tertarik kepadanya dan mengajaknya untuk bekerja sama. Impiannya untuk menjadi penulis lagu ternama perlahan mulai tercapai dan dia sangat bahagia. Eunsu datang menemui manajer studio untuk mengambil foto lamanya. Saat itu dia melihat foto dirinya terpajang bersama kartu spiritual yang pernah diberikan oleh ibunya kepada Sunwoo. Malam harinya, Eunsu mendapat undangan dari komposer Kang untuk makan malam bersama, di mana dia menyatakan perasaannya sekali lagi dan menunggu jawaban pasti. Eunsu menjelaskan bahwa ada saat di mana dia tersipu malu berada di dekatnya, tetapi hatinya tidak pernah berdebar begitu kencang. Eunsu bercerita bahwa dia tidak menyukai wine. Dia berusaha untuk menyukainya perlahan-lahan, tetapi nampaknya itu tidak bisa dipaksakan, sama seperti keadaan hatinya saat ini. Komposer Kang mengerti dan dia menerima penolakan tersebut dengan lapang dada. Di satu kesempatan, Eunsu meminta sang ibu untuk meramalnya dengan kartu spiritual. Di antara 3 kartu yang dipilih, salah satunya sama seperti milik Sunwoo. Saat itu ibunya menjelaskan bahwa kartu tersebut sebenarnya memiliki arti seseorang yang sangat dekat. Dia berbohong kepada Sunwoo yang terlihat begitu cemas jika rahasianya terungkap, dan ternyata dia sudah menyadari bahwa Sunwoo menyukai putrinya. Berdasarkan kartu-kartu itu, Ibu Eunsu menjelaskan bahwa putrinya akan mendapat kesempatan kedua. Dia juga menyarankannya untuk mengambil momen yang dirasa tepat jika ingin mendapat jawaban atas segala pertanyaan yang menyelimutinya. Bulan terus berganti, sementara Eunsu mulai gelisah ketika Sunwoo tidak pernah menjawab pesannya lagi.
Kemudian dia menemukan kalung dan sepucuk surat pada boneka milik Sunwoo yang tertinggal. Dalam surat itu Sunwoo berpesan, di setiap momen dalam hidupmu, aku berharap bisa berada di sisimu. Eunsu merasa bahwa itu adalah momen yang tepat untuk memastikan perasaannya dan dia meminta Sunwoo untuk segera menghubunginya jika sempat. Keesokan harinya, Sunwoo secara tidak terduga telah kembali dan dia membawa begitu banyak coklat untuk sahabatnya. Sunwoo menjelaskan bahwa dia hanya pulang sementara untuk mengurus proyek fotonya yang lain. Dia kesulitan membalas pesan Eunsu dan sengaja tidak mengabarinya saat pulang untuk memberi kejutan. Eunsu mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Sunwoo terkait perasaannya. Momen keraguan itu berubah menjadi penyesalan ketika Sunwoo didekati oleh juniornya semasa kuliah. 근데 선배, 오늘도 대답 노야? 너 언제까지 물어볼래? 내가 잘해줄게. 나랑 연애하자. 선배 엑스들 싹 잊게 내가 진짜 잘해줄게. Rasa gelisah kembali menyelimuti Eunsu sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya setelah dia menemukan momen yang dirasa tepat. Eunsu mengundang sahabatnya untuk saling bertemu di kedai. Tempat itu tampak sepi karena Eunsu meminjamnya secara pribadi saat pemiliknya libur. Di malam yang tidak terduga itu, Eunsu menunjukkan lirik lagu buatannya yang belum rampung kepada Sunwoo. Liriknya berbunyi, "Aku makin mirip denganmu, aku akan melindungimu." Eunsu menjelaskan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan bait terakhir karena selalu memikirkannya. Eunsu bercerita bahwa dia menangis terseduh-seduh ketika Sunwoo pergi meninggalkannya untuk wajib militer di masa lalu. Pada awalnya dia mengira itu hanya perasaan sedih karena ditinggalkan oleh seorang teman yang begitu berharga. Namun pada hari Sunwoo pergi ke Amerika, dia menyadari bahwa itu adalah cinta. Hubungan yang mereka jalin mengaburkan garis tipis antara cinta dan persahabatan, membuat Eunsu tidak menyadari bahwa dirinya juga telah menyukai Sunwoo. Eunsu mengira bahwa cinta tidak berbalas adalah sesuatu yang manis seperti ketertarikan. Namun setiap kali dia memikirkan Sunwoo, hatinya terasa begitu sakit. Dan yang membuatnya lebih menyiksa adalah memikirkan betapa kesepiannya Sunwoo memendam semuanya seorang diri selama 8 tahun terakhir. Eunsu meminta maaf karena terlambat menyadarinya dan baru bisa membalas perasaannya saat ini. Sunwoo terdiam sebelum akhirnya menyelesaikan bait terakhir pada lirik lagu Eunsu yang berbunyi, "Tetaplah di sisiku, aku mencintaimu." Bait terakhir itu adalah ungkapan perasaan Sunwoo. Setelah saling menatap satu sama lain, mereka akhirnya terlarut dalam kisah asmara dan kisah cinta mereka pun dimulai. Cinta dan persahabatan bukan pilihan. Seseorang bisa memiliki atau bahkan kehilangan keduanya secara bersamaan. Siapapun berhak dicintai dan mencintai. Tetapi jika bukan pada tempat dan saat yang tepat, maka harus rela untuk menunggu hingga waktunya tiba. Memiliki perasaan yang sama tidaklah cukup. Sekalipun menyakitkan, semua orang membutuhkan kepastian. Jangan pernah meragukan perasaan jika tidak sanggup untuk melepaskan. Jangan pernah membohonginya jika tidak ingin menyesal. Dan jangan pernah memendamnya jika tidak ingin larut dalam kesedihan.